Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat pagi Sobat Mutu Sehat. Bertemu lagi dengan saya Bu Afina di pembelajaran kebutuhan dasar manusia. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita mengucapkan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di pertemuan yang ketiga kali ini di kelas 11, Bu Afina melanjutkan materi yang kemarin. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas mengenai penyusunan diet pada pasien, untuk hari ini Bu Afina akan melanjutkan yaitu mengenai pengaturan diet khusus pada pasien. Jadi ada beberapa diet yang kita pelajari hari ini. Baik, langsung saja kita belajar bersama-sama melalui slide berikut ini. Baik anak-anakku, ini adalah pertemuan ketiga ya di kebutuhan dasar manusia. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai diet standar makanan khusus. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar mengenai pengaturan diet khusus, nah ini ada beberapa diet standar makanan khusus yang kemarin belum kita bahas ya. Baik, nah sebelum kita ke pembahasan berikutnya, Bu Afina akan mereview materi yang sudah kita bahas kemarin ya. Jadi yang pertama kemarin kita sudah membahas mengenai diabetes mellitus, berarti kita dianjurkan untuk tidak mengkonsumsi makanan yang tinggi gula. Kemudian ada diet jantung, kita harus mengurangi makan makanan yang mengandung lemak tinggi dan kolesterol. Kemudian yang ketiga ada diet saluran cerna, jadi kita harus mengkonsumsi makan makanan yang tidak memberatkan kerja si lambung. Kemudian yang keempat ada diet pasca bedah, jadi makan makanan yang tinggi protein. Kemudian yang keempat adalah diet rendah garam, jadi kita dianjurkan untuk mengurangi asupan garam, terutama natrium pada garam dapur. Kemudian ada diet Goodhartitis atau diet asam urat, jadi kita diharapkan untuk tidak mengkonsumsi makan makanan yang tinggi purin. Kemudian yang terakhir ada diet TKTP, jadi tinggi kalori dan tinggi protein, biasanya pada pasien-pasien yang memiliki nafsu makan tinggi. Baik, itu adalah review materi yang sudah kita bahas kemarin. Selanjutnya Bu Afina akan beralih ke pembahasan hari ini. Baik, untuk hari ini ada 4 poin yang harus kita bahas. Yang pertama adalah diet energi tinggi, protein tinggi. Kemudian yang kedua ada diet energi rendah. Kemudian yang ketiga ada diet serat tinggi. Dan yang terakhir ada diet sisa rendah. Baik, poin itulah yang harus kita pahami hari ini. Langsung saja kita bahas satu persatu, dimulai dari diet energi tinggi dan protein tinggi atau disingkat ETPT. Jadi apa itu ETPT? Nah, jadi pengertian dari ETPT adalah diet yang mengandung energi dan protein tinggi di atas kebutuhan normal. Jadi diet di sini diberikan biasanya bentuknya makanan biasa, kemudian ditambah dengan makan makanan yang tinggi protein. Misalkan susu, telur, daging, nah itu biasa diberikan. Kemudian diberikannya juga pada pasien-pasien yang memiliki nafsu makannya cukup dan dapat menerima makanan lengkap. Ya, jadi pasien-pasien yang bisa mengkonsumsi makan makanan lengkap biasa ya, mulai dari lunak, kemudian lembek atau misalkan biasa itu sudah bisa dikonsumsi. Nah, itu untuk ETPT. Kemudian yang kedua, tujuannya untuk apa diet ini? Yang pertama adalah untuk mencegah dan mengurangi kerusakan jaringan. Jadi karena memang tubuh kita juga perlu nutrisi ya, atau misalkan kita dalam keadaan ada luka, pasti ya tinggi protein dibutuhkan. Kemudian yang kedua ada menambah berat badan hingga mencapai normal. Kemudian syarat dietnya apa saja?
Nah, syarat diet yang harus ada pada ETPT adalah energinya tinggi atau 40 sampai 45 kilokalori per kilogram berat badan. Jadi, tiap 1 kilo berat badan mengandung 40 sampai 45 kilokalori. Kemudian yang kedua ada protein tinggi 2 sampai 0 sampai 2,5 gram kilokalori per kilogram berat badan. Kemudian yang ketiga adalah lemak cukup 10 sampai 25% dari kebutuhan energi total. Nah, di sini Bu, bagaimana kita tahu kebutuhan energi totalnya? Itu ada rumusnya ya. Jadi ada rumus, nanti bisa dicari, Hendrik Benedict kalau nggak salah ya. Itu nanti kita harus tahu metabolisme kita seperti apa, kemudian antara laki-laki dan perempuan itu beda rumusnya, kemudian tiap aktivitas misalkan kita lari ya itu berbeda ketika kita dalam kondisi diam, itu kita bisa menghitung kebutuhan energi total. Kemudian yang keempat ada karbohidrat, mineral, dan vitamin cukup. Baik, itu adalah dari diet ETPT. Sampai di sini kalian sudah paham? Baik. Nah, yang terakhir adalah makanan yang mudah dicerna. Ya, pasti. Karena makan makanan yang mudah dicerna untuk istilahnya tidak memperberat kerja si lambungnya juga ya. Kemudian yang kedua ada diet energi rendah. Ya. Apa itu diet energi rendah? Jadi, diet energi rendah adalah diet dengan kandungan energinya di bawah kebutuhan normal. Cukup vitamin, mineral, dan serat yang bermanfaat untuk menurunkan berat badan. Jadi di sini maksudnya adalah untuk kita yang diet untuk fungsinya menurunkan berat badan misalkan, nah itu bisa dengan ini. Kemudian tujuannya adalah mencapai dan mempertahankan status gizi, mencapai berat badan normal. Jadi ketika kita mengalami obesitas, nah perlu kita untuk menerapkan diet energi rendah ini. Kemudian yang ketiga ada mengurangi asupan energi. Pasti. Nah, syarat dietnya pada energi rendah ini adalah energinya rendah pasti. Ya. Jadi tujuannya untuk menurunkan berat badan tadi itu ya. Jadi biasanya dilakukan dengan cara bertahap. Jadi makannya misalkan 3 porsi ya dikurangi jadi 1 porsi. Ya, karena fungsinya itu tadi untuk menurunkan berat badan. Biasanya memang 1 kilo, turunnya 1 kilo per minggu, itu yang bagus ya. Kemudian asupan energinya memang dikurangi sampai 500 sampai 1000 kilokalori per hari. Jadi tergantung berat badan ideal kita berapa. Kemudian yang kedua ada protein cukup. Kemudian yang ketiga adalah lemak sedang 20 sampai 25% dari energi total. Kemudian karbohidrat lebih rendah dari energi total. Kemudian vitamin dan mineral cukup. Nah, ketika kita ingin menurunkan berat badan, nah diet inilah yang tepat. Ya, seperti itu. Jadi jangan sampai nggak makan seharian atau makan 1 kali sehari, tidak boleh ya. Lanjut saja. Nah, ini diajukan untuk 3 kali makan utama dan 2 sampai 3 kali makan selingan. Ya, jadi ini bagus ya. Jadi jangan sampai makannya harus 1 kali sehari, enggak, yaitu yang salah. Kemudian ada diet serat tinggi. Apa itu diet serat tinggi? Jadi diet serat tinggi adalah diet dengan kandungan tinggi serat dan mengandung rendah energi. Jadi maksudnya di sini adalah dietnya, kandungannya itu yang tinggi serat sehingga untuk mempermudah atau mencegah terjadinya konstipasi, seperti itu. Kemudian tujuannya untuk apa? Jadi tujuannya untuk merangsang peristaltik usus agar eliminasinya berjalan normal. Jadi ketika kita mengkonsumsi banyak serat juga mencegah terjadinya permasalahan pada si pencernaan. Kemudian mencegah terjadinya kanker kolon atau usus. Mengeluarkan bahan-bahan karsinogen atau bahan-bahan racun ya atau kanker dalam usus. Jadi untuk mencegah terjadinya usus. Kemudian kanker usus, kemudian mencegah jantung koroner.
Kemudian syarat dietnya apa saja? Yang pertama adalah energi cukup, ya sesuai dengan umur, kemudian jenis kelamin dan aktivitasnya, jadi disesuaikan. Karena tiap perharinya kita ada energi yang dibutuhkan berapa sesuai dengan aktivitas kita sehari-hari. Kemudian protein cukup 10-15% dari energi total, kemudian lemaknya juga cukup, kemudian karbohidratnya cukup, kemudian vitamin dan mineral cukup. Nah, ini adalah hal-hal syarat diet ketika kalian harus diet serat tinggi ya. Kemudian cairannya juga harus tinggi 2-2,5 liter. Baik, sampai di sini kalian sudah paham? Kalau sudah paham, Bu Afina langsung lanjutkan di diet sisa rendah. Jadi apa maksudnya diet sisa rendah? Jadi diet sisa rendah itu adalah diet makanan rendah serat dan sedikit meninggalkan sisa makanan yang tidak diserap oleh tubuh. Jadi fungsinya untuk ini adalah kita menghindari makanan sisa ya. Diharapkan dengan kita makan makanan itu bisa diserap semuanya oleh tubuh. Kemudian tujuannya adalah untuk memberikan makanan sesuai dengan kebutuhan gizi kita. Jadi diharapkan ketika kita mengkonsumsi makan makanan, ini akan memberikan sedikit sisa sehingga membatasi volume feses. Jadi ketika kita BAB agar tidak terlalu banyak. Kemudian tidak merangsang saluran cerna. Jadi diharapkan ini adalah untuk mencegah terjadinya permasalahan pada saluran cerna. Kemudian syarat dietnya adalah energinya cukup. Ya, sesuai dengan jenis kelamin, usia, kemudian aktivitas kita apa hari itu. Kemudian yang kedua adalah proteinnya cukup sesuai dengan 10-15% dari energi total. Kemudian lemaknya juga sedang. Karbohidratnya cukup, menghindari makanan yang terlalu tinggi serat. Ya, jadi jangan sampai itu membuat makanan yang kita konsumsi tidak diserap oleh tubuh. Kemudian menghindari serat kasar dan berlemak. Makanan sering diberikan pada porsi yang kecil. Baik. Bagaimana cara mengatur diet makanan? Ya, bagaimana sih caranya mengatur diet? Nah, yang pertama, Bu Afina akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana atau apa sih itu makanan sehat. Jadi, makanan sehat adalah makanan yang memiliki kandungan gizi yang seimbang atau mengandung serat dan zat yang diperlukan tubuh untuk tumbuh kembang. Jadi, namanya makanan sehat, berarti makanannya harus seimbang sesuai dengan gizi atau kandungan gizinya tersebut. Kemudian, tujuan diet makanan biasa adalah memberikan makanan sesuai dengan kebutuhan gizi, mengurangi kerusakan jaringan, yaitu adalah tujuan diet biasa. Jadi makanan biasa itu makanan yang sering kita makan sehari-hari ini ketika kita tidak ada permasalahan atau penyakit tertentu. Kemudian cara dietnya apa? Jadi protein 10-15% dari energi total. Lemaknya 10-25% dari energi total, karbohidratnya 60-75%, cukup mineral, vitamin, dan kaya serat. Makanan tidak merangsang saluran cerna, kemudian makan makanan sehari-hari beraneka ragam dan bervariasi. Jadi ini adalah makanan biasa yang sering kita konsumsi, harusnya mencakup ini semua. Karena karbohidrat di sini adalah yang paling tinggi. Jadi 60-75% tubuh kita mengandung atau makan makanan yang mengandung karbohidrat. Nah, itu makanan sehari-hari kita juga bisa beraneka ragam dan bervariasi. Ya, karena kita memang tidak ada penyakit tertentu. Baik, menu makanan biasa yang sering kita konsumsi sehari-hari adalah yaitu makanan pokok. Jadi makanan pokok di sini adalah makanan yang mengandung karbohidrat, ya seperti nasi, jagung, roti, singkong, dan sagu. Kemudian yang kedua ada lauk pauk. Ya, ada daging, ikan, ayam, telur, tempe, tahu. Jadi menu di sini adalah menu yang seharusnya ada ketika setiap kali kita makan. Kemudian yang ketiga ada sayur dan buah. Ya, ada buah-buahan yang hijau, kemudian oren, ya.
Jadi bayam, kangkung, wortel itu bagus. Kemudian buah-buahan mangga, jeruk, pepaya, pisang. Kemudian susu. Jadi susu di sini adalah untuk membantu menopang tulang kita agar tidak cepat keropos. Jadi membantu pertumbuhan tulang kita. Nah, itu adalah menu makanan biasa yang perlu kita konsumsi sehari-hari. Jadi diharapkan ketika kita makan atau mengkonsumsi makanan bisa ada makanan pokoknya mengandung karbohidrat, kemudian ada lauk pauknya, ada sayur buah, kemudian ada juga susu ya. Baik, sampai di sini kalian sudah paham? Nah, yang terakhir ada pedoman dasar untuk menu makanan biasa setiap hari. Jadi, apa sajakah pedoman dasar menu makanan kita untuk sehari-hari? Jadi, tiap harinya kalian kan akan mengkonsumsi makanan baik itu sayur, kemudian buah-buahan atau makanan pokok seperti nasi. Nah, ini adalah pedoman dasar dari menu makanan biasa yang kalian biasa konsumsi sehari-hari. Nah, ini yang pertama adalah makanan tinggi serat. Jadi harusnya makanan biasa yang harus kalian konsumsi sehari-hari adalah tinggi serat. Jadi bisa buah, kemudian sayur, kacang-kacangan, ataupun gandum. Kemudian yang kedua adalah mengkonsumsi buah dan sayuran hijau, orange, dan kuning. Jadi bisa brokoli, kemudian wortel, kalau buah bisa melon dan jeruk. Kemudian yang ketiga adalah batasi konsumsi makanan yang manis atau produk olahan gandum seperti roti manis, ya roti tawar yang manis. Kemudian makanan ini seharusnya atau makanan ringan ini seharusnya bisa dikonsumsi yaitu 1 hari atau sekitar 12 ons. Kemudian yang keempat ada kurangi lemak hewani atau daging yang tinggi lemak. Kemudian yang kelima ada konsumsi ikan ya, baik itu ikan laut. Ya, ikan laut memang bagus dan tinggi protein. Kemudian jauhkan porsi banyak. Jadi diharapkan di sini kalian tidak mengkonsumsi yang porsinya terlalu banyak. Jadi usahakan sedikit tapi sering, yaitu jauh lebih bagus. Seperti itu. Jadi sampai di sini apakah kalian sudah paham? Sudah paham ya? Kemudian selanjutnya ada jaga asupan kolesterol ya, karena kenapa tadi kolesterol misalkan seperti unggas, kemudian produk hewani misalkan ayam dengan kulitnya itu bisa jadi kita mudah terserang penyakit atau bisa memicu kita menjadi penyakit jantung misalkan ya, karena tinggi asupan kolesterolnya. Kemudian mempertahankan asupan kalsium. Jadi kalsium ini memang sangat penting untuk tulang dan gigi. Jadi diusahakan kita bisa mengkonsumsi kalsium ini dengan cukup atau jumlahnya mencukupi atau optimal ya. Jadi bisa susu ya, bisa mengkonsumsi susu ya, atau mungkin suplemen yang dianjurkan yang lain. Kemudian selanjutnya ada mendapatkan vitamin dan mineral dari makanan, bukan dari suplemen. Jadi maksudnya di sini adalah suplemen itu biasanya tidak dapat menggantikan diet sehat ya. Justru dia malah memberikan efek yang negatif. Jadi kita memang harus menyinergikan. Jadi kita perlu banyak nutrisi untuk bisa berguna di dalam tubuh kita. Jadi kita harus mendapatkan vitamin ya, baik itu vitamin C, A ya, ataupun mineral yang cukup. Kemudian menjaga berat badan. Jadi diharapkan kita bisa menjaga berat badan sesuai dengan ideal ya, sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi energinya cukup, kalorinya cukup. Kemudian jangan lupa untuk selalu olahraga dan aktivitas fisik yang kita lakukan juga sesuai. Jadi makanan yang kita konsumsi sesuai dengan aktivitas yang sehari-hari yang sudah kita lakukan. Jadi jangan sampai ketika kita sudah makan kemudian tidur atau duduk saja ya. Jadi itu tidak ada istilahnya
membakar kalori atau energinya tidak bekerja ya, karena apa, kita sudah makan, kita sudah mengkonsumsi banyak energi, tapi dengan tubuh kita tidak dipakai, malah duduk ataupun tidur ya. Jangan sampai seperti itu. Sampai sini sudah paham ya? Kalau ada pertanyaan silahkan kalian bisa komen di kolom komentar. Nah, dari tugas pembelajaran hari ini Bu Afina ada tugas atau umpan balik ya. Jadi yang pertama ada tuliskan, silahkan kalian tuliskan menu makanan biasa yang menurut kalian itu bagus untuk kesehatan. Jadi bisa kalian mencantumkan makan makanan sehari-hari yang sering kalian konsumsi dan menurut kalian itu sehat. Misalkan ya dalam satu porsi itu nasi, kemudian ada ikan, ada bayam, kemudian ada buah ya. Silahkan kalian tentukan, tuliskan satu porsi makanan yang menurut kalian itu bagus, seperti itu. Kemudian yang kedua, tuliskan makanan yang harus dibatasi untuk dikonsumsi pada setiap orang. Jadi untuk yang pertama silahkan kalian tuliskan satu porsi makanan yang menurut kalian sehat. Kemudian yang kedua, makanan yang seperti apa yang harus dikonsumsi, yang harus dibatasi pada setiap orang. Paham ya untuk tugas hari ini? Baik, untuk materi yang selanjutnya kita bertemu untuk pembelajaran diet pada pasien dengan penyakit infeksi. Jadi untuk pembelajaran daring ini, selama daring kita hanya bertemu melalui video. Jadi media pembelajaran yang kita gunakan melalui video ini. Jadi Bu Afina harap kalian bisa mencatat poin-poin yang penting dalam setiap pembelajaran. Karena apa? Ini adalah sangat penting dan kalian butuhkan nantinya ketika kelas 12. Jadi buku kalian mulai kelas 10, catatan kalian mulai kelas 10 jangan sampai hilang. Baik, mungkin itu saja yang bisa Bu Afina sampaikan. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya dengan materi yang lain. Baik, itu tadi adalah penjelasan dari Bu Afina mengenai pengaturan diet khusus. Sampai di sini apakah kalian sudah paham semua? Baik, jika kurang paham silahkan kalian bisa komen di kolom komentar di bawah ini. Apabila sudah jelas, silahkan kalian bisa catat di bukunya masing-masing. Jadi jangan sampai catatan yang kalian punya hilang. Karena kenapa? Nanti ketika di kelas 12, ketika kalian ujian, sudah ada catatan panduan untuk kalian melaksanakan ujian. Jadi biar belajarnya mudah. Jadi bukunya jangan sampai hilang. Meskipun kita dalam pembelajaran daring, seharusnya kita masih punya catatan pada setiap pembelajarannya, terutama produktif. Jadi karena kenapa? Nantinya ketika kalian kelas 12, materi inilah nanti yang akan keluar atau muncul di ujian. Jadi baik, mungkin itu saja yang bisa Bu Afina sampaikan. Jangan lupa untuk mengumpulkan tugas di link yang sudah ada tersedia di kolom komentar. Baik, Bu Afina tunggu sampai pukul 12 siang. Ya, jangan lupa untuk dikerjakan ya. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa Bu Afina sampaikan. Kurang lebihnya Bu Afina mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.